Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim salatan tahullu bihal 'uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihad darar wa tuhawwinu bihal umur as-si'ab wa turadika wa turadihi wa turada biha 'anna ya rabbal alamin. Wa fi sabahil mubarak alhamdulillah naltaqi marratan ukhra ma'akum jami'an fi fasl awwal syariah. Asallahu ayyu'tina jami'an dawama shihah wal afiyah fi kulli yaumina hada. Dan pada kesempatan kali ini kita masih Allah berikan kesempatan, kita masih berikan Allah umur yang panjang dalam mempelajari fikih muamalat, khususnya masih berkaitan dengan bab ijarah atau sewa menyewa. Sebelum melanjutkan pembahasan pada pagi hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wa li izalatil jahli wa ihyaiddin. Allahumma astur aiba syayakhina anna wa la tudhib barakata ilmihi minna. Pada hari sebelumnya kita telah membahas beberapa pembahasan mengenai akad ijarah atau yang berkaitan dengan akad sewa menyewa di dalam muamalah maliyah ya. Kemarin sewa menyewa ya seperti yang sudah saya jelaskan kemarin sesuai yang ada di dalam buku ini, yang mana sewa menyewa ini sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari ya, di dalam hidup bermasyarakat itu sendiri. Entah menyewa tempat tinggal untuk dihuni atau menyewa kendaraan ya untuk digunakan misalkan, atau untuk menyewa alat-alat kebutuhan lainnya ya. Itu sangat banyak sekali kita temui, atau misalkan menyewa jasa atau pekerjaan dari seseorang ya, bisa dipahami. Jadi pada pembahasan kemarin kita telah mengetahui ijarah sewa menyewa itu adalah akad pemanfaatan sesuatu ya yang bisa diketahui dan mempunyai tujuan, kemudian dapat diserah terimakan kepada seseorang dan dapat digunakan secara mubah, dan ada ganti ongkosnya atau upahnya ya kepada orang yang menyewa tersebut dengan sirah yang telah ditentukan. Kemudian kemarin juga sudah dibahas bahwa macam-macam ijarah atau akad ijarah itu ada dua, yaitu ijarah ain dan ijarah dhimmah. Ijarah ain contohnya seperti apa? Seperti menyewa rumah untuk digunakan manfaatnya ketika ditinggali atau ketika dihuni. Kemudian ada ijarah dhimmah, yaitu menyewa jasa seperti menyewa jasa seseorang atau menyewa seseorang misalkan selama beberapa bulan untuk menjahitkan atau untuk membuat beberapa pakaian ya, itu berarti menyewa jasa seseorang. Kemudian telah kita ketahui juga kemarin ada permasalahan yang sering terjadi di dalam akad ijarah ya, bahwa ijarah itu harus ditentukan ada batas waktu atau dengan pekerjaan yang telah ditentukan ya. Jadi taqdirul ijarah itu bil muddatil ma'lumah atau bi amalin ma'lum, seperti gambarannya juga sudah kita gambarkan kemarin ya. Kemudian pada hari ini kita akan membahas permasalahan dhamanul ainil mustajarah. Kemudian sekarang adalah bagaimana tanggung jawab dari barang yang disewakan tersebut ya, menjadi tanggung jawabnya siapa barang yang disewakan. Yadul mustajir yadun amanah, sesungguhnya kekuasaan yang dimiliki oleh orang yang menyewa atau mustajir itu adalah yadun amanah, adalah kekuasaan yang merupakan amanah, bukan doman ya. Jadi ketika ada sesuatu yang rusak fala yadman ya, idza talifal ain muajjara illa idza kana muta'addiyan fayadman. Jadi ketika ada barang misalkan dia menyewa rumah kontrakan selama 6 bulan, kemudian di rumah tersebut ada genteng rusak, jadi rumahnya bocor ya, maka si penghuni rumah tersebut tidak
perlu untuk bertanggung jawab atas genteng yang rusak tersebut, karena kerusakannya bukan disebabkan oleh dia, kecuali memang kerusakan pada barang tersebut dilakukan oleh si penyewa, maka si penyewa wajib bertanggung jawab. Contohnya misalkan tadi genteng yang rusaknya itu karena misalkan dia melempar batu ke atasnya, atau misalkan pintu di rumah itu rusak karena didobrak atau karena ada sesuatu yang mengharuskannya, maka dia harus mengganti rugi. Wa huwa musaddaq fi da'wat talaf annaha talifat biduni ta'at. Ya, bisa dipahami sampai di sini. Nah, jadi kemudian setelahnya adalah al-hukmu idza idda'al mustajir ar-radd, ya, la yusaddaq illa bibayyinah. Hukumnya kalau misalkan si orang yang menyewa ini mengaku telah mengembalikan barang sewaan tersebut, ya, maka jangan dipercaya kecuali jika ada buktinya, ya. Dan kok ada kaidah yang mengatakan qaidatun kullu aminin idda'ar radda ila man itamanahu suddaqa bi yaminihi illa al-mustajir wal murtahin fala yusaddaqani illa bi bayyinatin li annahuma akhadal mal li gharati anfusihima, ya, bahwa setiap orang yang mendapatkan amanah, yang mendapat kepercayaan, apabila dia telah mengakui bahwa telah mengembalikan sesuatu tersebut kepada orang yang memberikan amanah tersebut, maka dia bisa dipercaya dengan sumpahnya, kecuali orang yang melakukan sewa menyewa dan orang yang melakukan pegadaian, ya, fala yusaddaqoni, maka jangan dipercaya kecuali jika ada buktinya, karena jika tidak ada buktinya, gordu mereka itu untuk mengambil harta untuk diri mereka sendiri. Bisa dipahami sampai di sini. Kemudian selanjutnya al-ijarah al-fasidah, ya, ada akad sewa menyewa yang rusak, ya, tastaqiru ujratul mithli fil ijarah, apabila orang yang menyewa telah menggunakan barang tersebut, maka dia harus membayar sewa yang berlaku, ujratul mithli. Jika misalkan ijarah fasidahnya ini karena rusak dalam persyaratannya, bukan karena harga atau pekerjaan yang tidak diketahui. Kemudian selanjutnya adalah al-hukmu idza ajjaral arda bi ta'amin ma'lum. Bagaimana hukumnya jika menyewakan tanah dengan upah atau dengan biaya sewanya, yaitu misalkan jenis makanan yang diketahui, maka yasihu, boleh. Jadi misalkan saya menyewakan tanah kepada kamu, tapi kamu membayar kepada saya dengan sembako, misalkan beras berapa karung atau ini, itu tidak masalah, ya, dengan adanya ittifaq atau kesepakatan dan persetujuan di antara kedua belah pihak. Bi khilafi ma idza, berbeda dengan kalau misalkan oke, saya sewakan kamu tanah ini, tapi bimba di mayakhruj minha, tapi kamu bayar ke saya dengan hasil dari atau sebagian dari hasil panen tanah ini, ya, maka itu berbeda hukumnya, ya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, itu termasuk kepada muzaroah atau kepada mukhabarah, ya, dan hukumnya itu alal khilaf, berbeda pendapat setiap mazhabnya, tapi mazhab Imam Syafi'i sendiri membatalkannya. Kemudian mas'alatun, ada sebuah permasalahan, idza ajjara ad-dabah ala an yushbi'aha aw yu'alijaha aw ajjara ad-dar ala an yuslihaha lam yasih li anna al-ujrah majhulah. Ya, misalkan seseorang menyewakan hewannya atau menyewakan hewannya, ya, tapi biaya sewanya itu merupakan nanti kalau hewannya sakit kamu aja yang bayar, ya, misalkan si penyewanya aja yang bayar, ya, jadi kamu nggak usah bayar sewa ke saya, gitu, ya. Atau misalkan ajaro ad-dar ala an yuslihaha, misalkan dia menyewakan rumah kepada seseorang, kemudian dia berkata nanti nggak usah bayar, Kak, tapi kalau rumahnya rusak atau kenapa kamu yang ganti, maka itu tidak sah, karena ujroh atau upah yang harusnya diberikan berupa misalkan uang atau makanan yang sudah diketahui itu majhul, dia masih rancu atau masih gharar, ya. Wahunaka thariqah. Nah, di sini ada caranya bagaimana untuk membolehkannya kayak gitu. Ada contohnya, ajar tukah hadhihi
ajartuka ad-dar bikadza wa adzintu laka fi islaiha wa ta'khudhu kalfatul islah minal ujrah. Ya, jadi harus jelas ijab kabulnya sighahnya itu. Ya, contohnya adalah hal ini bisa saja dibolehkan dengan catatan atau dengan ucapan yang seperti ini. Ajartuka ad-dar, saya sewakan ke kamu rumah ini dengan harga misalkan 1.000 real, wa adzintu laka fi islahiha, ya, dan kalau misalkan terjadi apa-apa dengan rumah ini, misalkan gentengnya bocor atau misalkan pintunya nggak bisa dikunci dan segala macam, saya izinkan untuk membetulkannya, ya, wa ta'khudukul fatal islah, dan kamu mengambil uang untuk membenarkan rumah tersebut dari ujroh, dari biaya sewa tersebut. Jadi tinggal nanti dikurangin biaya sewanya saja. Bisa dipahami sampai di sini. Jadi harus jelas ketika mengizinkan sesuatu kepada orang yang menyewa itu. Wajibul muajir al-malik tujah ma yuajjiruhu. Nah, ini adalah kewajiban pemilik barang sewaan atau kewajiban muajir, ya, tujah ma yuajjiruhu, kepada sesuatu yang atas sesuatu yang dia sewakan, ya. Yang ada dua. Yang pertama imaratul ain. Imaratul ain itu adalah pembangunan barang tersebut, atau jadi barang tersebut harus dilawat dan harus dibisahkan. Kalau mobil itu harus dibetulkan dulu, ya. Kalau rumah harus dibetulkan listriknya, harus dirapihkan dulu gitu kan, supaya layak untuk disewa kepada orang lain. Atau misalkan mobil harus dibenarkan dulu mesinnya, diganti oli segala macamnya. Kemudian yang kedua adalah taslimul ain sholihan lil istiqma. Nah, ketika menyerahkan barang sewaan tersebut seperti rumah atau mobil, itu harus dalam keadaan baik dan tidak rusak dan bisa untuk dipergunakan, ya. Bisa difahami sampai di sini. Kemudian selanjutnya adalah hukmu aqdil ijarah al-muntahi bitamlik. Nah, kalau misalkan di dalam perkuliahan ini sangat sering sekali, khususnya di jurusan syariah Islamiyah yang akan membahas tentang al-qadaya al-mu'asirah, atau misalkan qadaya hukum-hukum yang kontemporer gitu, ya. Akad ijarah atau akad sewa menyewa al-muntahi bitamlik, yang berakhir dengan kepemilikan bagi orang yang menyewa tersebut. Gambarannya adalah seperti apa? Muassasatun li bai'is sayyarah wa ta'jiriha, satu ajir sayyarah li Zaid muddah 4 sanawat bimablag 1,200 riyal syahriyan wa fi nihayatil muddah yamliku Zaidun as-sayyarah. Nah, gambarannya seperti apa? Misalkan ada perusahaan dealer mobil yang suka menjual belikan mobil dan menyewakannya. Nah, pada suatu hari dealer mobil ini akan menyewakan mobil kepada Zaid, ya, selama 4 tahun. Misalkan Zaid menyewa mobil itu selama 4 tahun. Nah, dan setiap bulannya Zaid harus membayar 1.200 rial misalkan. Wa fi nihayatil muddah yamliku Zaid as-sayyar. Nah, setelah 4 tahun ini dan setelah setiap 1 bulan sekali Zaid melakukan pembayaran selama 4 tahun, setelah 4 tahun ini Zaid berhak memiliki mobil tersebut. Itu dinamakan dengan akad yang diawali dengan menyewa kemudian berakhir dengan kepemilikan. Hukumnya ini ada berbeda pendapat. Fihi khilaf wa tafsili, itu ada perbedaan pendapat dan tafsilnya atau penjelasannya adalah al-mu'tamad inda Syafi'iyah, ya. Yang paling mu'tamad, ya, pendapat mu'tamad yang paling disandarkan di dalam mazhab fikih Syafi'i adalah idzalam yadhkar hadza syarat, jika syaratnya tidak dikatakan ketika akad berlangsung, misalkan contohnya ajartuka hadhihi sayyarah muddah 4 sanawat bimablag 1,200 riyal syahriyan, ya, ba'da nihayatil aqdi bi'addatit tamlik. Nah, berarti contohnya adalah oke, saya sewakan mobil ini kepada kamu selama 4 tahun dan per bulannya kamu harus membayar 1.200 real. Kalau, ya,
Nah, udah setelah itu selesai, dan setelah 4 tahun misalkan si dealer mobilnya itu memang baik atau melihat perlakuan Zaid yang baik dan segala macam, ketika 4 tahun sudah selesai dan akan menggantikan mobilnya, kemudian dealer mobil atau perusahaannya bilang yang itu hubit tamlik, ini akan menjadi hak milik kamu, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan seperti itu, jadi ketika akad 4 tahun sebelumnya itu hanya bilang seperti menyewakan biasanya, maka itu sah, boleh. Wa wa'dan bitamlik ba'da intihai muddah la yalzimul wafa bihi. Jadi menjanjikan kepemilikan setelah selesainya ijarah ini tidak perlu dipenuhi. Wa amma idza dzukira syartu fi sulbil aqdi, tetapi jika disebutkan syarat tersebut maka nanti akan menjadi kepemilikan kamu ketika akad 4 tahun sebelum itu, fal aqdu batilun li fasadi syarat. Nah, maka akadnya adalah batil. Contohnya misalkan saya sewakan mobil ini kepada kamu selama 4 tahun dan setiap bulannya kamu harus membayar sebanyak 1.200 real ya, bisyarti kauni hamil kalaki ba'da intihail mudah. Nah, dengan syarat nanti mobil ini setelah 4 tahun kamu bayar ini akan menjadi milik kamu. Fa'inda badal mutaakhirin, tetapi di sebagian pendapat ulama mutaakhirin sihhatu syartil wa'di bitamlik fi sulbil aqdi. Nah, sahnya memberikan atau mengatakan persyaratan perjanjian untuk kepemilikan tersebut di dalam akad yang sedang berlangsung ya. Nah, kemudian wa amma idza kana aqdaini ijarah wa bai'an. Nah, tetapi kalau misalkan akad pas waktu itu adalah ijarah, kemudian ada bai'an, kayak misalkan saya menyewakan kepada kamu selama 4 tahun dan segala macamnya, nanti ketika selesainya kamu harus membelinya ya. Nah, ini juga menurut mazhab Imam Syafi'i tidak diperbolehkan karena ada bai'atani fi bai'ah wahidah, karena ada 2 jual beli di dalam satu akad jual beli tersebut. Allah taala a'la wa a'lam bishawab ya. Bisa difahami sampai di sini akad sewa menyewa itu ya. Jadi digambarkan dengan kehidupan sehari-hari yang banyak kita alami atau kita lihat dan kita rasakan, kemudian benarkah sesuai dengan syariat atau tidak ya. Mari kita mari kita pelajari juga dan mari kita benarkan juga apabila ada kesalahan. Jazakumullahu khairan ala husnil ihtimam, nafanallahu bi ulumi masyayikhina fid dharaini. Jangan lupa untuk mengumpulkan catatannya kepada saya pada malam hari ini ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.